tidak ideal. Namun kita bisa tetap memanfaatkan teknologi yang kita punya saat ini. Hari ini saya ingin tetap berbagi firman Tuhan dengan Bapak Ibu Saudara. Judulnya Sengsara Membawa Nikmat. Kalau kita perhatikan di sekitar kita saat ini, mungkin seringkali kita bertanya-tanya, kenapa? Why? Kok ini bisa terjadi? Begitu kan? Kita lihat dulu ada orang rombongan berdoa, pulang naik bis setelah doa puasa, lalu kemudian bisnya masuk jurang. Kita tanya, kenapa Tuhan? Mereka pergi doa puasa, tapi kok pulangnya seperti itu? Lalu sekarang kita bertanya, kenapa Tuhan orang datang beribadah di Korea, tapi akhirnya satu gereja, bahkan satu negara terjangkit dengan virus COVID-19 ini? Mungkin ada banyak hal, bukan cuma sekedar pandemi COVID-19 yang kita pertanyakan. Mungkin ada pertanyaan pribadi di dalam hati kita, di dalam keluarga kita, di dalam masa depan kita, di dalam pekerjaan kita, di dalam sekolah kita. Ada banyak hal yang kita pertanyakan, ada banyak hal yang terjadi yang menurut kita Tuhan tidak seharusnya terjadi seperti ini. Nah, Bapak Ibu Saudara, seringkali mungkin kita menyanyi gelas-gelas kaca, bunyikan suara, siapa diriku ini. Kita nanya, tapi kita nanyanya salah. Kita nanya sama gelas. Atau mungkin kita bernyanyi, aku tak sanggup lagi menerima semua ini. Mungkin dalam hati kita menjerit seperti itu. Nah, Bapak Ibu Saudara, penderitaan, kesusahan, masalah, tantangan, wabah, pandemi bisa diatasi atau direspons dengan dua cara. Mau kita respons dengan positif atau kita respons dengan negatif. Kalau kita respons dengan positif, maka kita akan semakin mendekatkan diri kepada Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kita. Tapi kalau kita respons dengan negatif, maka kita akan menjauhkan diri dari Juru Selamat kita. Nah, apa yang harus kita ingat dari firman Tuhan? Ya, akan kita buka dari Ulangan pasal yang ke-8, ayat yang kedua sampai yang ketiga. Saya akan bacakan bagi Bapak Ibu Saudara. Ulangan 8, ayat 2 sampai yang ketiga. Ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan Allahmu di padang gurun selama 40 tahun ini dengan maksud merendahkan hatimu dan mencobai engkau untuk mengetahui apa yang ada dalam hatimu, yakni apakah engkau berpegang pada perintahnya atau tidak. Jadi ia merendahkan hatimu, membiarkan engkau lapar, dan memberi engkau makan mana yang tidak kau kenal, dan seterusnya. Bapak Ibu Saudara bisa baca. Itu untuk apa? Yang pertama jelas dikatakan di sana, untuk mengingatkan kita terhadap Tuhan. Mungkin selama ini kita salah, tapi kita nggak ngeh, kita nggak eling, kita nggak sadar. Lalu apa yang harus kita lakukan? Yang pertama bertobat, Bapak Ibu Saudara. Punya dosa nggak? Cek hati kita. Kalau kita punya dosa, kita bertobat. Langkah bertobat itu ada 3, Bapak Ibu Saudara. Yang pertama kita balik. Kita masih ke arah sesuatu yang jahat. Kita masih ke arah yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Stop dulu, itu langkah yang pertama. Lalu yang kedua, putar balik 180 derajat. Bukan 360 derajat, balik lagi kalau 360 derajat. 180 derajat, kita balik kemana? Tinggalkan yang lama. Jangan dilihat lagi, jangan dilirik lagi, jangan dirasai lagi. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita arahkan hati kita ke sana. Kita lihat Yesus Kristus, kita dengarkan firman Tuhan. Lalu jangan cuma jalan di tempat, tapi kita maju. Yang ketiga, bergerak ke arah kebenaran. Itulah arti bertobat. Lalu kemudian Wahyu 3 ayat 19 berkata apa? Iya, ku tegur dan ku hajar siapa orang yang aku sayang. Lalu kemudian Bapak Ibu Saudara, ya apa lagi yang harus kita lakukan? Jangan minder. Jangan kita merasa nggak layak, masih banyak dosa, udahlah nggak usah berdoa. Masih banyak salah, udahlah ke gerejanya nanti aja. Justru Bapak Ibu Saudara, ketika kita masih banyak dosa, ketika kita sadar kita punya kelemahan, ketika kita sadar kita tidak bisa hidup tanpa Tuhan Yesus, balik kepada Tuhan. Yohanes 6 ayat 37 berkata, siapa yang datang kepada Tuhan tidak akan dibuang. Balik kepada Tuhan. Justru Yesus itu datang untuk mencari orang-orang yang berdosa seperti saya, Bapak Ibu dan Saudara. Yesus datang bukan untuk orang benar. Kalau kita pergi ke dokter waktu kita sakit supaya kita sembuh, waktu kita merasa berdosa, waktu kita punya dosa, kita tidak bisa keluar dari lumpur hisap dosa kita, saat itulah kita memerlukan juru selamat. Dan untuk itulah Yesus hadir di dalam hidup kita, Bapak, Ibu, dan Saudara.
Lalu yang ketiga, apa yang harus kita lakukan? Periksa hati kita. Apa yang harus kita periksa Bapak Ibu Saudara? Tuhan melihat hati kita. 1 Samuel 16 ayat yang ke-7 berkata, Tuhan melihat hati. Penderitaan itu menguji hati kita. Menguji bagaimana? Setia nggak sama Tuhan selama ini? Jangan sampai susah sedikit tinggalkan Tuhan. Sakit nggak sembuh-sembuh. Udahlah, Tuhan nggak mampu, tolong saya berobat aja ke dukun. Jodoh nggak dapat. Matius, Markus, Lukas, Yohanes nggak ada yang datang. Akhirnya ya sudah, siapa saja boleh. Nah, Sadrak, Mesak, dan Abednego, sekalipun mereka dilemparkan ke dalam dapur api yang dipanaskan 7 kali lipat, bahkan orang yang melemparkan mereka saja terbakar mati karena hawa panasnya itu. Tapi Sadrak, Mesak, dan Abednego berkata, sekalipun Allah yang kami sembah tidak membebaskan kami dari dapur api Tuanku, kami tetap tidak akan menyembah patung Tuanku. Itu baru namanya iman, Bapak Ibu Saudara. Jadi periksa hati kita. Penderitaan itu menguji apakah kita sungguh-sungguh setia atau tidak. Semua orang kalau lagi senang bilang haleluya, gampang. Bilang puji Tuhan, gampang. Bagaimana kalau kita lagi menderita? Lain di mulut, lain di hati enggak. Jangan-jangan kita ngatain orang lain munafik, kita menilai orang lain munafik, tapi diri kita sendiri munafik, Bapak Ibu Saudara. Cek hati kita, hanya kita dan Tuhan yang bisa melihatnya. Lalu yang ketiga, senang ngomel, susah ngoceh. Bersyukur nggak kita? Kalau kita terima semua yang baik saja, kita terima semua yang enak saja, lalu kita bersyukur, gampang Bapak Ibu Saudara. Tapi waktu di dompet kita nggak ada gambar pahlawan sama sekali. Waktu kita pergi ke dapur nggak ada satu butir beras sekalipun. Pada saat itu masih bisa nggak kita bersyukur kepada Tuhan? Waktu orang-orang lain sehat, tapi ternyata kita tercemar dengan virus COVID-19, masih bisa nggak kita mengucap syukur kepada Tuhan? Bangsa Israel bersungut-sungut, dikasih manah, bersungut-sungut, dikasih burung puyuh, ngoceh, dikasih air, masih juga marah-marah. Nah, satu kali Bapak Ibu Saudara ada seorang pembantu. Pembantu ini lagi setrika, biasa suka ngomong sendiri gitu ya. Aduh, kalau gua punya duit 5.000 aja goceng, rasanya udah happy banget, rasanya udah senang banget nih gitu ya. Sambil setrika, rupanya dia nggak tahu nyonyanya lagi lewat di belakang tanpa sengaja mendengar. Dan kemudian hatinya terharu, duh kasihan si Mbak, dia bilang kalau punya duit 5.000 aja udah seneng katanya begitu. Lalu kemudian nyonya ini panggil, Mbak, sini Mbak, tadi nggak sengaja saya lewat, saya dengar katanya Mbak kalau punya uang 5.000 aja Mbak udah senang banget. Iya nyonya, nah ya udah nih Mbak, saya kasih ya Mbak 5.000. Nah kemudian ya udah balik kerja, si nyonya ternyata ngumpet dan pingin mendengar apa sih respon dari pembantu tersebut. Sambil kembali setrika, si pembantu itu ngomel, apa gua ngomongnya 5.000? Coba gua ngomongnya 50.000, kan dapat tuh gua 50.000. Nah, yang model begini ini harus diingatkan bersyukur kepada Tuhan. Dari yang tadinya 0, tidak punya apa-apa, dikasih 5.000, tapi tetap tidak bersyukur dan selalu merasa kurang. Jadi poin yang pertama, kenapa ada penderitaan? Kenapa ada pandemi? Kenapa ada virus? Kenapa ada masalah? Ada tantangan di dalam hidup kita yang mungkin bertubi-tubi dan gak habis-habis. Karena yang pertama, Tuhan izinkan itu terjadi untuk mengingatkan kita secara pribadi terhadap Tuhan. Mengingatkan gereja Tuhan terhadap iman dan ketulusan mereka terhadap Tuhan. Dan mengingatkan seluruh umat di dunia ini tentang percaya kepada Tuhan. Yang kedua, apa yang bisa kita pelajari untuk mendewasakan iman kita? Saya bacakan Ulangan 8 ayat 5 sampai yang ke-6. Ulangan 8 ayat 5 sampai yang ke-6. Maka haruslah engkau insaf bahwa Tuhan Allahmu mengajari engkau seperti seorang mengajari anaknya. Oleh sebab itu haruslah engkau berpegang pada perintah Tuhan Allahmu dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya dan dengan takut akan Tuhan. Jadi yang kedua, Tuhan mengizinkan itu terjadi untuk mendewasakan iman kita. Jangan-jangan selama ini kita jadi orang Kristen bonsai. Bapak Ibu Saudara, kalau pohon bonsai itu memang sengaja direkayasa. Makin berurat-urat, makin bertekuk-tekuk, makin meliuk-liuk, itu harganya makin mahal. Tapi kalau kita orang Kristen bonsai, itu sama sekali nggak ada bagus-bagusnya Bapak Ibu Saudara. Nggak.
Kita harus mulai dari tahap kita tahu Sang Juru Selamat, harus maju kita kenal dengan Juru Selamat kita. Bagaimana caranya? Baca firman Tuhan, punya hubungan yang indah dengan Tuhan, punya hubungan yang akrab dengan Tuhan. Yang ketiga, setelah kita kenal maka kita jadi percaya. Lalu kita bisa mempercayakan hidup kita. Dan itu bukan sekedar lip service. Ada banyak orang ketika ditanya, kamu percaya kepada Tuhan? Iya percaya. Tapi Tuhan melihat sungguh-sungguh gak hatinya percaya. Karena apa? Kalau kita kenal dengan Tuhan, kita bisa percaya dan mempercayakan hidup kita di dalam tangannya. Kita tahu Tuhan itu setia. 2 Timotius 2 ayat 13 berkata, dia tetap setia walaupun kita tidak setia. Setia artinya apa? Susah enak, tetap ikut Allah. Ini susah ditemukan. Buktinya apa? Suami istri selingkuh, rekan bisnis ciak caw, abis dia ciak dia caw, jemaat GJJ, gereja jalan-jalan. Di sini dia nggak suka, di sini dia bentrok, di sini dia nggak puas, dia pindah gereja jalan-jalan. Nah, bersyukurlah bahwa kita punya Tuhan Yesus yang tetap setia, walaupun kadang-kadang kita tidak setia. Tuhan itu selain setia, dia sumber berkat kita, karena dia yang pelihara kita. Bapak Ibu Saudara bisa baca Ulangan 8 ayat 9 sampai yang ke-10. Lalu di ayat yang ke-11 kita diingatkan untuk jangan lupa sama Tuhan. Di ayat yang ke-14 kita diingatkan jangan sombong, tetap merendahkan hati. Ayat yang ke-17 dan 18 dikatakan Tuhan yang mencukupi keperluan kita. Lanjut 15 dan 16, Tuhan yang bisa memberi lebih, memberikan bonus bagi hidup kita. Dan ayat yang ke-19 dan 20, Tuhan yang bisa menutup jalan kita ataupun dia membuka jalan kita. Orang seringkali berkata ketika satu pintu ditutup, pasti ada pintu lain yang dibuka. Nah, itu berada di dalam kuasa atau kedaulatan Tuhan. Yang ketiga, kalau kita mengenal Tuhan itu setia, Tuhan itu sumber berkat kita, kita percaya Tuhan itu bisa dipercaya. Mazmur 32 ayat yang ke-10 berkata, orang percaya dikelilingi dengan kasih setia. Ulangan 33 ayat 27 berkata, Allah adalah tempat perlindunganmu. Dan Mazmur 62 ayat 8 sampai yang ke-9 berkata, percayalah kepada Tuhan. Yang terakhir Bapak Ibu Saudara, saya suka sekali dengan perkataan yang terakhir. Karena sering kali saya bilang, kalau yang terakhir dimanapun, pembicara siapapun, ibadah apapun, itu seringkali dua kata ini bisa menimbulkan mukjizat. Yang udah sabu-sabu, satu buta, satu buram menonton rekaman ini, khotbahnya panjang amat, langsung disegarkan. Yang terakhir. Yang terakhir, poin yang ketiga, kenapa ada masalah, tantangan, penderitaan di dalam hidup kita? Untuk menyatakan kemuliaan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, saya yakin sebagian besar dari kita pasti tahu siapa itu Nick Vujicic. Seorang anak hamba Tuhan yang lahir tanpa tangan dan hanya punya kaki pendek sekali yang menempel di ujung pahanya sebelah. Tapi dia punya 2 gelar kesarjanaan, dia bisa hidup dengan normal, dia bisa punya istri yang cantik, bahkan 2 anak yang lahir dengan normal, dan menjalani kehidupannya dengan baik, bahkan menjadi motivator di seluruh dunia ini. Karena apa? Mungkin waktu kecil, waktu anak ini lahir, orang tuanya mungkin nanya, kok saya dapat anak seperti ini? Kok saya lahir bayinya seperti ini? Dan seiring dengan pertumbuhan, Nick pasti bertanya, Papa, Mama, kok saya berbeda? Papa, Mama, kok saya nggak punya kaki? Tapi Nick dididik oleh orang tuanya dengan perkataan, Tuhan punya rencana yang indah melalui hidup kamu. Ini yang harus kita yakini. Keluaran 14 ayat 15 sampai 31 itu bercerita tentang ketika laut Teberau itu terbelah. Waktu itu ada masalah ketika bangsa Israel melarikan diri, bangsa Israel keluar dari Mesir, lalu kemudian mereka sampai di tepi laut dan kemudian mereka bilang, aduh Musa, kamu bawa kita ke sini, ini lihat di depan laut, gak bakal keburu bangun jembatan, gak ada juga perahu yang bisa nampung, lalu kita mau gimana? Nah, masalah itu ada untuk apa Bapak Ibu Saudara? Untuk membuktikan kuasa Tuhan. Ketika Allah menyuruh Musa untuk mengangkat tongkatnya dan laut Teberau itu terbelah menjadi 2 sehingga bangsa Israel bisa lewat di tengah-tengahnya, menyeberang dengan aman. Yohanes 9 ayat 1 sampai yang keempat bicara tentang seorang yang buta sejak lahir. Orang itu bertanya, murid-murid Yesus bertanya, Tuhan, lihat ada orang buta, siapa yang salah nih? Orang tuanya kah? Atau siapa yang salah? Tapi jelas Yesus katakan di situ, nggak ada yang salah. Tenang, nggak ada yang salah. Nggak usah nyalahin siapa-siapa. Orang ini lahir seperti ini supaya kemuliaan Tuhan dinyatakan melalui hidupnya. Amin Bapak Ibu Saudara.
Nah, di dalam Lukas 8 ayat 40-56 kita tahu ada kisah Yairus, anaknya yang sakit dan akhirnya kemudian mati. Juga ada wanita yang 18 tahun pendarahan. Dan kita tahu bagaimana penderitaan mereka. Kematian anak perempuan Yairus itu akhirnya malah menimbulkan kemuliaan bagi nama Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara, Yeremia 32 ayat 27 bertanya kepada kita, adakah sesuatu yang mustahil bagiku? Itu suara Allah bertanya kepada Yeremia. Dan bertanya juga di dalam hidup saya, Bapak Ibu Saudara, adakah sesuatu yang mustahil bagiku? Dan kita tahu jawabannya. Dengan iman kita menjawab, tidak ada. Nah, Lukas 1 ayat 37 berkata, tidak ada yang mustahil bagi Allah. Mungkin kita berkata, oh iya itu Allah, dia bisa berbuat apa saja, dia supranatural, dia bisa lakukan apa saja. Tetapi Markus 9 ayat 23 juga menegaskan bagi kita, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Jadi bukan hanya bagi Allah, tetapi bagi kita yang percaya kepada Allah tersebut. Nah, Bapak Ibu Saudara, kadang-kadang Allah perlu melempar batu dari atas supaya kita tidak terus memunguti atau sibuk dengan penderitaan, masalah, memunguti berkat-berkatnya saja. Tetapi Allah perlu melempar batu supaya kita melihat ke atas siapa yang melempar batu dan kita memandang kepada Allah. Seperti seorang pekerja yang kemudian pingin manggil temennya yang ada di bawah. Dia lemparin duit, dia lemparin koin, temennya nggak nengok-nengok ke atas, malah makin sibuk nunduk ke bawah memunguti apa yang dilempar. Satu ketika udah saking kesel, dilempar pakai batu bata, bletak, barulah temennya nengok, siapa tuh tadi yang melempar gua. Nah, seringkali Allah perlu melakukan hal itu supaya kita tidak sibuk dengan memandangi sekitar kita, penderitaan, masalah, wabah, pandemi, virus, persekumulan pribadi, tapi kita bisa melihat kepada Allah. Ketika segala sesuatu di sekitar kita terlihat buram, lihat, masih ada jalan keluar ke atas. Karena juru selamat kita, pertolongan kita, perlindungan kita, sumber damai sejahtera kita adanya dari atas. Mari Bapak Ibu Saudara, penderitaan tujuannya untuk membuat kita tetap rendah hati, tetap bergantung kepada Tuhan saja, bukan untuk menunjukkan bahwa kita masih kuat, kita masih gagah. Yang kedua, kita bertekun, tetap setia dalam segala masalah dan penderitaan. Kita selalu ingat pada Tuhan agar iman kita didewasakan dan kemuliaan Tuhan bisa dinyatakan, membuat kita semakin mendengarkan suara Tuhan. Amin Bapak Ibu Saudara. Kiranya firman Tuhan yang disampaikan bisa menjadi berkat bagi kita semua. Roh Kudus memampukan kita menjadi pelaku firman, bukan hanya sekedar pendengar saja. Selamat hari Minggu, tetap setia, tetap semangat. Salam sehati. Tuhan Yesus memberkati.